Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala ashabi wa wala. Nas'alullaha bimannihi wa karamihi an yu'allimana ma yanfa'una mimma wazidana ilman wa hudan wa taqwa innahu waliyun ala dzalika wa qadirun alaih. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa Ramadan dan merasakan keistimewaan di bulan Ramadan, seluruh umat Islam di dunia akan merayakan hari besar, yakni Idul Fitri. Idul Fitri diartikan sebagai hari suci atau hari di mana umat Islam seperti terlahir kembali dan bersih dari dosa. Idul Fitri atau yang biasa disebut dengan hari Lebaran adalah salah satu momen yang ditunggu oleh semua umat Islam baik di Indonesia maupun di negara lain, dan dirayakan pada tanggal 1 Syawal. Saat Idul Fitri kita melaksanakan satu ibadah yang hanya dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri, yakni sholat Idul Fitri atau yang biasa disebut dengan sholat Id. Hukum sholat Id menurut pendapat yang lebih kuat, hukum sholat Id adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan mukmin. Dalil dari hal ini adalah hadis dari Ummu Atiyah. Beliau berkata, "Amarona ta'nin Nabiya sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil aidaini awatiqa wa daratil khuduri wa amara khuyadha an ya'tazilna musallal muslimin." Yang artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami pada saat sholat Id agar mengeluarkan para gadis yang baru beranjak dewasa dan wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat. Kemudian waktu sholat Id, menurut mayoritas ulama-ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hambali, waktu sholat Id dimulai dari matahari setinggi tombak sampai waktu zawal atau matahari bergeser ke barat. Ibnul Qayyim mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengakhirkan sholat Idul Fitri dan mempercepat pelaksanaan sholat Idul Adha. Ibnu Umar yang sangat dikenal mencontoh ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah keluar menuju lapangan kecuali hingga matahari meninggi. Tujuan mengapa sholat Idul Adha dikerjakan lebih awal adalah agar orang-orang dapat segera menyembelih kurbannya, sedangkan sholat Idul Fitri agak diundur, bertujuan agar umat muslim masih punya kesempatan untuk menunaikan zakat fitri. Adapun tempat pelaksanaan sholat Id lebih afdol dilakukan di tanah lapang, kecuali jika ada udzur seperti hujan. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla." Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha menuju tanah lapang. An-Nawawi mengatakan, hadis Abu Sa'id Al-Khudri di atas adalah dalil bagi orang yang menganjurkan bahwa sholat Id sebaiknya dilakukan di tanah lapang dan lebih afdol daripada dilakukannya di masjid. Inilah yang dipraktekkan oleh kaum muslim di berbagai negara. Adapun penduduk Mekah, maka sejak masa silam sholat Id mereka selalu dilakukan di Masjidil Haram. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.